Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa untuk semua perbuatan Tuhan atas hidup kami. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu yang kekurangan, seperti orang yang bersenjata. Pemalas adalah mereka yang disebut oleh Salomo sebagai orang yang telah terikat oleh karena keputusan yang gegabah, keputusan yang sesaat, tanpa sebuah hikmat yang menyertai, namun kemudian terjerat di dalamnya, tetapi tidak mau lepas dari jeratan itu. Nah, bagi mereka disebut sebagai orang pemalas. Dia katakan, berapa lama lagi engkau berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Si pemalas memberikan matanya untuk tidur. Si pemalas tidak mau berusaha. Si pemalas tidak mau bergerak. Karenanya bagi orang pemalas, bagi Salomo dianggap sebagai orang yang enggan untuk bangun. Dianggap sebagai orang yang membiarkan dirinya tetap ada di dalam jerat. Pemalas bagi Salomo dianggap sebagai seorang yang menyerah kepada keputusan yang gegabah itu. Padahal jauh-jauh hari hikmat Allah itu berbicara, lepaskanlah dirimu dan seterusnya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Sepertinya bagi orang pemalas, tidur dan berdiam diri adalah merupakan satu kesenangan, adalah merupakan satu kebanggaan. Dia terikat itu sebagai sebuah kenikmatan, padahal itu sebuah jerat yang akan menyengsarakan kemudian. Maka disimpulkan dalam ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ketika tidur menjadi bagian utama, ketika tidak ada aktivitas yang dibangun untuk lepas dari jerat, dari akibat keputusan yang gegabah itu yang kemudian disebut sebagai tindakan yang menyengsarakan itu, maka yang muncul kemudian adalah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Lihat betapa sesungguhnya kesulitan itu, kemiskinan itu akan menghantui hidupnya. Inilah masalah yang kedua yang akan muncul. Karenanya hikmat dari Allah berkata,
Hendaklah ketika seseorang telah salah mengambil keputusan diambil secara gegabah itu, hendaklah mereka belajar untuk melepaskan diri. Hikmat dari Tuhan mengajar kita kepada kita hari ini agar kita dapat melepaskan diri dari semua keputusan-keputusan yang menyesatkan hidup kita. Tentu dengan kekuatan dari Tuhan. Meminta pertolongan dari Allah agar Allah berlaku adil kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup seperti arahan firman Tuhan. Amin.